Namun menariknya, performa buruk Liverpool ini berbanding terbalik dengan sprint intensitas tinggi yang dilakukan oleh Liverpool. Mereka bahkan berada di peringkat ketiga di Liga Premier musim ini untuk sprint intensitas tinggi, sama seperti yang mereka lakukan musim lalu, bahkan lebih. Liverpool, ya Liverpool kalah lagi 3-2 atas Arsenal, yang menyebabkan Liverpool harus terpuruk di peringkat tengah klasemen, yaitu di peringkat 10. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan Liverpool benar-benar buruk pada awal musim 2022-2023 ini? Ya, kita akan ulas sedikit tentang bagaimana Liverpool harus terseok-seok di papan tengah klasemen. Padahal musim lalu Liverpool head to head dengan Manchester City untuk memperebutkan piala trofi EPL. Menurut statistik, tahun ke-7 Jurgen Klopp adalah tahun-tahun yang sangat krusial, bukan hanya di Liverpool, tapi di klub-klub sebelumnya. Bisa dibilang bahwa tahun ke-7 adalah tahun yang sangat krusial. Bahkan setiap tahun ke-7 Jurgen Klopp di setiap tim itu akan flop. Entah bagaimana atau entah mengapa, yang pasti itu terjadi, dan sekarang pun terjadi dengan tim Liverpool. Setelah Klopp menang 2-0 atas Rangers, tentu membuat tim Liverpool meningkat mentalnya. Namun yang terjadi ketika Liverpool melawan Arsenal, Liverpool harus mengakui keunggulan Arsenal 3-2, yang kemungkinan kini akan sedikit merusak mental para pemain yang ada di Liverpool saat ini. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari kelelahan mental tim yang sudah menua. Ya, kita tahu musim lalu adalah musim yang paling melelahkan bagi Liverpool di bawah Jurgen Klopp. Musim di mana mereka bersaing di setiap pertandingan yang mereka bisa. Mereka menjejalkan 63 pertandingan ke dalam periode 9 bulan. Itu artinya paling tidak dalam seminggu mereka akan bertanding selama 3 kali di 4 kompetisi: Piala FA, Liga Champions, EPL, dan juga Piala Carabao. Tentu dengan jumlah pertandingan yang sangat luar biasa banyak itu, Liverpool harus berjibaku untuk memenangkan setiap pertandingan. Mereka dipaksa untuk menguatkan mental di setiap pertandingan karena setiap pertandingan adalah final. Sebut saja, hingga pekan terakhir Liga Premier, Liverpool harus berhadapan dengan fakta bahwa Manchester City menjuarai Liga Premier dengan menang atas Aston Villa. Padahal waktu itu Aston Villa menang 2-0 pada babak-babak awal. Dan ketika Liverpool mampu mencetak gol kemenangan, Mohamed Salah pun kecewa karena Manchester City telah memenangkan pertandingan di 10 menit terakhir. Dan itu merupakan pukulan mental yang sangat luar biasa. Dan mari kita hitung, ada 6 pemain Liverpool yang bermain lebih dari 50 pertandingan. Sebut saja Jordan Henderson, Diogo Jota, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan juga Sadio Mane. Sedangkan 3 lainnya bermain 45 pertandingan lebih. Sebut saja Fabinho, Andrew Robertson, dan Trent Alexander-Arnold. Dan masih banyak lagi individu-individu yang mencatatkan menit bermain yang sangat banyak. Sebut saja Salah, Alisson, dan Robertson yang menjadi 5 pemain teratas Liga Premier untuk menit bermain di semua kompetisi selama 5 tahun terakhir. Bahkan Alexander-Arnold bermain di urutan ke-7, pemain paling banyak menit bermainnya di Liga Premier selama 5 musim terakhir. Dan setelah kekalahan di Liga Champions musim lalu, Klopp berjanji bahwa Liverpool akan kembali lebih kuat dari kekalahan atas Real Madrid di Paris. Tapi sepertinya upayanya tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi Jurgen Klopp sendiri mengalami fase kejenuhan di mana ia baru membongkar formasi dan merubah formasi ketika berada di pertengahan musim, bukan ketika berada di pramusim atau pada training sebelum musim dimulai. Dan itu bisa kita lihat sekarang. Alexander-Arnold, Salah, dan Van Dijk menjadi pemain dengan indikator performa terburuk sejauh musim ini. Henderson, Robertson, Fabinho, dan juga Alisson juga kesulitan untuk mulai beradaptasi kembali dengan Liverpool.
Padahal mereka adalah pemain-pemain lama yang seharusnya mampu untuk nyetel secepatnya dengan formasi Klopp yang juga sudah lama berada di Liverpool. Masalahnya dapat kita lihat dari cara Liverpool memulai pertandingan. Bahkan mereka kebobolan banyak gol di pramusim sekalipun. Dan ini benar-benar sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan oleh Klopp secepat mungkin. Namun menariknya, performa buruk Liverpool ini berbanding terbalik dengan sprint intensitas tinggi yang dilakukan oleh Liverpool. Mereka bahkan berada di peringkat ketiga di Liga Premier musim ini untuk sprint intensitas tinggi, sama seperti yang mereka lakukan musim lalu, bahkan lebih. Coba kalian lihat data Liverpool of the Ball comparison tahun 2021-2022 dan tahun 2022-2023 menurut Sky Sport. Dari situ kita bisa lihat distance covered atau jarak yang tercover oleh Liverpool ternyata lebih banyak musim ini daripada musim lalu. Walaupun kualitas sprint mereka turun dari 138,9 menjadi 135, tapi seharusnya itu bukan masalah karena pada musim ini Liverpool mampu mengcover lebih banyak area di lapangan. Namun yang menjadi masalah, mengapa dengan lebih banyak cover area Liverpool pada musim ini malah menjadikan Liverpool kesulitan untuk mencetak gol? Adanya kurang fokus atau tingkat kelelahan yang menimbulkan pertanyaan seputar profil usia skuad saat ini, yang mana lebih banyak usia matang yang seharusnya segera diregenerasi oleh Liverpool. Beberapa tahun yang lalu Liverpool adalah kelompok-kelompok usia muda yang menuju ke puncak kejayaan mereka. Kekhawatiran sekarang adalah bahwa mereka telah pergi terlalu jauh ke arah lain. Itu artinya dengan usia yang semakin matang, Liverpool sepertinya tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Namun yang terjadi, usia yang matang tersebut sepertinya mulai menjadi beban klub. Musim ini, starting line up Liverpool memiliki usia rata-rata 27 tahun 342 hari, yang menjadikan mereka tim tertua ketiga di divisi di belakang West Ham dan Fulham. Apakah mereka bergerak terlalu lambat untuk meregenerasi para pemainnya? Ya, kita lihat saja. Sebut saja pemain seperti Luis Diaz, Jota, Ibrahima Konate, semuanya masuk dan memberikan kontribusi positif. Dan ada keyakinan bahwa Darwin Núñez yang sedang berumur 23 tahun akan memberikan kontribusi yang sama dalam waktu secepat mungkin. Itu dalam segi usia, dan sekarang masalah utamanya ada di pertahanan. Liverpool masih mencetak gol dan menciptakan peluang dengan kecepatan yang kira-kira sama dengan musim lalu, tapi mereka kebobolan 2 kali lebih banyak daripada musim lalu. Dan itu sangat miris melihat Liverpool adalah seharusnya menjadi tim papan atas. Jelas di sini bisa kita lihat bahwa Liverpool terlalu tergantung pada pemain inti yang sudah mulai menua dan tidak terbantu oleh adanya cedera pada awal-awal musim ini. Dan hal itu membuat Liverpool kalang kabut. Dengan banyaknya pemain yang cedera tersebut, Liverpool dipaksa untuk menggunakan 5 susunan pemain bertahan yang berbeda dan 5 kombinasi lini tengah yang berbeda dalam 7 pertandingan. Hal itu menyebabkan ketidakstabilan, yang mana membuat chemistry antar pemain selalu berubah-ubah di setiap pertandingannya. Dan hal itu menjadi salah satu faktor mengapa Liverpool sangat buruk di lini tengah maupun di lini bertahan pada musim ini. Yang pasti ini akan menjadi PR berat Liverpool ke depannya, dan juga Jurgen Klopp harus segera mencari solusi atas permasalahan yang sudah terjadi sehingga Liverpool mampu untuk bergerak ke atas kembali. Dan menurut kalian, kapankah Liverpool mampu untuk membalikan keadaan? Tulis komentar kalian di bawah.